Nama saya Caroline Devina Lawita, kelas X MIPA 1 sebagai script supervisor. Saya Jemima dari 10 MIPA 3, saya sebagai animator. Halo, nama saya Aurelia dari 10 MIPA 2, absen 5. Saya sebagai animator. Saya Regen dari 10 MIPA 2, absen 25 sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Christine. Saya dari 10 IPA 4 dengan nomor absen 3. Peran saya di sini sebagai cast. Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial, maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat industri. Saat ini, ketersediaan sumber energi listrik tidak mampu memenuhi peningkatan kebutuhan listrik di Indonesia. Terjadinya pemutusan sementara dan pembagian energi listrik secara bergilir merupakan dampak dari terbatasnya energi listrik yang dapat disuplai oleh PLN. Hal ini terjadi karena pertambahan energi baru dan pengadaan pembangkit tenaga listrik tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi listrik. Contoh yang pertama, kelangkaan listrik adalah masalah mendasar Kabupaten Maibrat di Papua Barat. Program Indonesia Terang yang digagas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menjadi harapan banyak wilayah-wilayah Indonesia yang kekurangan pasokan listrik, termasuk Kabupaten Maibrat. Masalah utama yang dihadapi Kabupaten Maibrat adalah ketersediaan pasokan listrik. Kabupaten yang baru berusia 7 tahun ini sangat membutuhkan pasokan listrik. Dari 41 kecamatan, hanya 3 kecamatan yang saat ini menikmati listrik. Kabupaten Maibrat mengandalkan pasokan listrik menggunakan BBM dan itu hanya menyala 6 jam karena mesinnya kecil dan pengadaan BBM yang sangat jauh untuk diperoleh. Kabupaten Maibrat merupakan salah satu kabupaten di Papua Barat yang menjadi proyek percontohan program Indonesia Terang. Program Indonesia Terang di wilayah timur Indonesia akan memfokuskan perhatian di 6 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kementerian ESDM telah membangun PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro di atas aliran Sungai Soan yang debit airnya tidak pernah berhenti. Dibangun 2 unit pembangkit listrik bertenaga hidro dengan kapasitas 280 kW. 2 unit mesin pembangkit ini mampu melistriki 174 rumah di 4 desa. Tahun ini, Kementerian ESDM akan membangun 3 unit PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang terpusat di Kabupaten Maibrat. Audio Jungle. Audio Jungle. Mengingat begitu pentingnya manfaat sumber energi listrik ini, sedangkan pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi tidak bisa diperbaharui jumlahnya sangat terbatas. Maka untuk menjaga kelestariannya, diperlukan langkah-langkah untuk meninjau secara optimal dan terjangkau. Upaya menambah pembangkit listrik sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, sangat diperlukan proses yang sangat lama dan anggaran yang besar. Apalagi PLN sedang mengalami kerugian dan menanggung utang yang cukup besar. Hal ini tidak bisa terlepas dari program KKN yang masih beroperasi dan kepengurusan PLN. Maka dari itu, sangat diperlukan kerjasama dan partisipasi berbagai pihak untuk mengatasi krisis listrik ini. Pemerintah pun juga tidak tinggal diam. Contohnya, Presiden Joko Widodo telah merencanakan program pembangunan pembangkit listrik sebesar 30.000 MW dengan kurun waktu 5 tahun. Upaya ini ditindaklanjuti
dengan mengadakan rapat koordinasi atau rapor untuk membahas permasalahan listrik nasional di kantor ESDM Jakarta. Rapat koordinasi ini membuahkan solusi. Salah satu solusinya dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Cilacap, Jawa Tengah dengan kapasitas 5.000 MW. Audio Jungle.